Ingat kata-kata gue ini ya, uang yang lu tidak habisin hari ini adalah uang yang lu sisain untuk bertumbuh di masa depan. Jadi lu harus bisa menunda nih. Kesenangan tuh ditunda dulu, bedain, mana ketika lu lihat, oke pengen ini keinginan atau kebutuhan. Lu pikir dulu, ya. Lu pikir seminggu, oh nggak butuh-butuh banget ya nggak perlu. Nah ini akan nyambung ke prinsip yang ketiga ya, buatlah uangmu bekerja untukmu. Kalau kamu ya, terus bekerja demi uangmu itu, seumur hidup nyari uang terus kerja, maka seumur hidup kamu akan jadi manusia yang lelah, akan capek terus ya nanti. Ini adalah kata-kata yang beneran mengubah hidup gua sampai gua seperti sekarang. Kalau lu tidak bisa membuat uang bekerja untuk lu di saat lu tidur, lu akan selamanya bekerja untuk uang. Ketika gua tahu hal ini, semua uang yang gua dapatkan itu pengen gua cepat-cepat pekerjakan. Jadi uang itu sebagai prajurit yang bekerja di saat gua tidur. Kalau gue tidur gue belum bikin uang, jadi problem di hidup gue. Uang itu adalah energi ya, jadi jangan buang-buang energi lu untuk sesuatu yang tidak menghasilkan. Lu harus bisa bedakan nih, mana barang yang akan jadi sampah, mana yang akan justru itu jadi bibit pohon lu di masa depan. Ini contoh ya, dibanding lu itu beli sepatu ya, 10 juta, 5 juta untuk ngerasa keren di komunitas kecil lu, di tongkrongan teman-teman lu, mending uang yang sama lu pakai untuk beli kepemilikan dari perusahaan, untuk beli aset yang langka. Untuk menabung suatu aset yang langka, untuk diinvestasikan untuk masa depan lo. Karena sepatu yang lu pakai itu cuman kelihatan keren ya mungkin sekali doang. Minggu depan temen lu juga biasa aja liat sepatu lu, lu sendiri pun biasa aja liat sepatu lu, ya. Tapi uang yang sama, lu bisa belikan kepemilikan perusahaan, yang barangnya lu pakai setiap hari. Mulailah dari hal-hal yang kecil. Setiap lu punya uang, rutinlah investasikan, jangan kebanyakan gaya. Ini jadi disiplin yang dibiasakan setiap hari. Setiap ada uang kecil disisihkan, setiap ada uang kecil disisihkan, ya. Energi itu lu harus belajar menyimpan energi dulu, menggandakan energi, baru menyalurkan energi. Nah ini prinsipnya apa? Untuk bisa ibaratnya menggandakan uang, ya bikin uang itu bekerja di saat lu tidur. Yang pertama adalah memiliki pemikiran yang jangka panjang sebenarnya. Kalau pikiran lu itu jangka pendek, lu nggak akan bisa bikin uang. Ketika lu mikir, "Oh ada hot IPO ini, ada hot IPO itu." Lu dapat berapa sih emang persenannya? Ketika book building lu masukin itu ke sekuritas lu dapat berapa? Kecil sekali kan, itu nggak mengubah hidup lu, ya. Tapi kalau lu disiplin menabung, lu disiplin setiap ada uang lu sisihkan, lu lihat, oke ini perusahaan kira-kira 20 tahun dari sekarang masih ada nih, 20 sampai 30 tahun ke depan masih ada nggak nih? Masih bisa membagikan saya dividen atau enggak nih? Ini aset produktif perusahaan yang labanya terus meningkat nggak? Oke, ketika ini perusahaan yang labanya terus meningkat, earnings-nya terus meningkat, dia konsisten membagikan dividen kepada pemegang sahamnya. Oke, gue mau jadi pemilik dari perusahaan ini. Itulah yang gue lakukan ketika gue 15 tahun. Investasi tuh nggak ribet, ya. Rumusnya sederhana. Sabar ditambah waktu. Investasi itu sama dengan sabar ditambah waktu. Bukan lu beli sesuatu sekarang lu berharap kayanya besok. Itu lu di alam mimpi aja. Nah ini prinsip lagi ya tentang menggandakan uang. Belilah aset di saat semua orang ketakutan, semua orang nggak ada yang mau beli aset. Contohnya di saat Covid, orang semua takut. Itu gue beliin murah-murah perusahaan-perusahaan bagus. Contoh lagi, ketika kasus FTX, exchange di luar meledak, Bitcoin turun sampai 16.000. Semua orang takut, semua bilang itu sudah habis. Ya, gua tahu ini adalah aset yang langka, use case-nya ada, diingini oleh banyak orang waktu itu, dan dikasih harga yang sangat terdiskon. Ya pasti gua sikat. Seperti zamannya kepemilikan perusahaan yang murah di saat 2020. Gua lihat ini bank bagus sekali gitu. Kenapa harganya segini?